Aku bukan Gumoong, aku Sun Gokong. Rasakan ini. Mengapa dia ada dua? Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat. Dan Mimin doakan semoga diperlancar rezekinya. Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian, Kali ini Mimin akan melanjutkan review film Kerasakti nih. Video ini adalah part 5 ya sob. Bagi yang pengen tahu cerita sebelumnya bisa dicek di link yang ada pada deskripsi. Nah, biar nggak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Sun Gokong yang sebelumnya melawan Gumoong, kini ia tersadar ternyata itu adalah sahabat kecilnya dulu. Ia pun saling berbincang di kediaman Sun Gokong. Sun Gokong masih mengenali si kerbau karena sifatnya yang tak berubah. Sun Gokong bertanya, di manakah Putri Kipas berada? Si kerbau pun mengatakan jika istrinya itu sedang ada di rumah. Di sini ia mulai curhat dengan Sun Gokong jika sifat anaknya sama persis seperti ibunya, bahkan lebih sulit untuk dinasehati. Gumoong lalu bercerita jika ia melihat istrinya sekarang ini sudah lelah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ia pun ingin mencarikan wanita untuk membantunya. Gumoong berkata, jika seorang laki-laki yang baik harus memiliki cinta dan kasih. Jadi ia berpikir, apa salahnya jika beristri banyak? Tetapi saat mendengar itu, istrinya malah marah. Terpaksa ia berjanji tak akan menikah lagi. Waduh, emang rada aneh nih prinsipnya si kerbau. Lalu si kerbau pun mengagumi ilmu sihir dari Sun Gokong saat mereka bertarung. Sun Gokong malah berkata jika ilmunya lebih rendah dibandingkan dengan si kerbau. Karena si kerbau tahu jika mulutnya Sun Gokong pandai berbicara, ia pun menantang Sun Gokong untuk bertarung memperlihatkan ilmu siapa yang lebih baik. Sun Gokong terus merendahkan dirinya sambil ia merubah dirinya sendiri menjadi wujud si kerbau. Kemudian si kerbau pun merubah wujudnya menjadi Sun Gokong untuk menunjukkan bahwa dia juga bisa melakukan apa yang Sun Gokong lakukan. Tak berselang lama, salah satu kera melapor jika di luar sana ada seorang wanita yang mengibasi para kera dengan sebuah kipas sakti. Oleh sebab itu, banyak kera yang terluka karenanya. Ternyata itu adalah istri si kerbau. Lalu si kerbau meminta tolong pada Sun Gokong agar si kerbau tetap dalam wujud Sun Gokong untuk meredamkan emosi Putri Kipas terlebih dahulu. Putri Kipas yang menyerang para kera pun segera didatangi Sun Gokong alias si kerbau yang menyamar. Ia memperkenalkan dirinya dan untung saja Putri Kipas masih mengenali Sun Gokong. Karena kemarahannya, Putri Kipas pun segera masuk ke kediaman para kera untuk bertemu si kerbau. Dan akhirnya saat Putri Kipas masuk, ia menemukan si kerbau alias Sun Gokong yang masih dalam penyamarannya. Di sini Putri Kipas yang tak tahu tentang penyamaran itu, ia terus memukul-mukul si kerbau karena ia tak tahu jika saat ini anaknya telah pergi entah kemana. Putri Kipas juga sangat marah karena ia mencurigai si kerbau yang sedang berselingkuh lagi. Putri Kipas yang semakin marah melihat suaminya itu, ia pun mengeluarkan kipas saktinya dan mengibas si kerbau sampai-sampai nih dinding gua itu pun bolong. Ternyata yang mengakibatkan Sun Gokong tak bisa menggunakan kekuatannya adalah aliran darahnya telah ditotok oleh Raja Kerbau. Dalam 2 jam, ia tak bisa merubah wujudnya dan tidak bisa juga menggunakan ilmu sihirnya. Ia benar-benar tak berdaya nih. Tak lama kemudian, petir mulai menyambar. Kemudian muncul 2 orang penjaga akhirat yang menangkap Sun Gokong.
Mereka mengira jika Sun Gokong adalah Gumoong yang merupakan buronan sejak lama. Akhirnya ia pun dipaksa untuk ikut pengawal itu. Dalam kejadian itu, seekor kera melihat Sun Gokong yang berwujud Gumoong dibawa oleh 2 orang. Scene berpindah pada Putri Kipas dan Gumoong yang menyamar sebagai Sun Gokong. Di sini Putri Kipas curhat akan kelakuan suaminya yang selalu tak pernah puas dan pergi mencari kekasih baru. Di sisi lain, Gumoong yang menyamar itu pun jelas membela diri sendiri dengan mengatakan jika lelaki keluyuran itu sudah biasa. Bahkan jika lelaki punya 3 atau 4 istri juga hal yang wajar. Yang penting masih ingat pulang. Mendengar itu, Putri Kipas sempat curiga karena nada bicara Sun Gokong mirip dengan suaminya. Gumoong dengan wujud Sun Gokong terus meyakinkan Putri Kipas dan ia menasehati agar Putri Kipas dan Gumoong harus selalu rukun. Jika mereka bertengkar, ia harus rujuk kembali. Lalu Putri Kipas mengatakan jika sesungguhnya dia bukan orang yang kejam, melainkan sangat mencintai suaminya dan sangat takut kehilangannya. Bahkan setiap hari, ia selalu menunggu suaminya kembali. Kemudian muncul seekor kera yang mengadu jika Gumoong telah ditarik oleh 2 orang ke dalam tanah. Mereka berdua pun menyesal, apalagi Gumoong yang kini berubah ke wujud aslinya. Putri Kipas pun kembali marah, namun Gumoong menyuruhnya untuk membantu menyelamatkan Sun Gokong yang saat ini keadaannya dalam bahaya. Di akhirat, Sun Gokong yang masih berwujud Gumoong dipaksa untuk menemui Raja Akhirat. Lalu seorang hakim akhirat mengatakan jika ajal Gumoong sudah sampai, wajar jika ia datang ke sana. Selama ini Gumoong berbuat semaunya sendiri, tak pernah setia dan selalu berdusta. Hakim pun membacakan buku catatan jika Gumoong dipanggil waktu tengah malam. Di situ tertulis jika Gumoong harusnya sudah menemui ajalnya. Gumoong tak pernah menekuni ajaran, tapi ia malah bersenang-senang. Niatnya tak tulus dan begitulah akhir dari perbuatannya. Jadi saat ini ia harus menjalani reinkarnasi. Lalu ia pun dibawa ke jembatan perbatasan. Tak lama kemudian, Gumoong dan Putri Kipas pun datang. Mereka pun diusir oleh para penjaga. Mereka yang memaksa masuk pun menyerang para penjaga di sana. Di sisi lain, Sun Gokong dipaksa meminum teh nenek Mingbo. Teh itu bisa melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Sun Gokong pun memberontak, namun apa daya, karena kekuatannya belum kembali, ia pun tetap saja tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian datanglah Gumoong. Seketika itu, Sun Gokong dengan wujud Gumoong pun kembali ke bentuk aslinya. Kekuatannya pun sudah kembali. Kini saatnya ia balas dendam. Mereka pun mengacaukan tempat itu, bahkan mereka juga mencari data soal catatan dunia di tempat itu. Di buku itu terdapat nama Sun Gokong. Ia pun merobek-robek buku itu. Sun Gokong menanyakan pada mereka, atas dasar apa mereka menentukan usia makhluk hidup, sedangkan mereka sendiri tak bisa mati. Raja Akhirat yang datang pun menjawab, jika ajal itu sudah ditentukan dari atas, semua ini memiliki dasar yang kuat. Sekarang ini mereka melanggar aturan langit, pasti sangatlah besar dosa mereka. Raja Akhirat pun mengusir mereka dari tempat itu. Sin lalu berpindah pada Chang'e yang sedang diapeli oleh Wukong. Ketika ada teman-temannya berkunjung, ia pun harus segera bersembunyi. Ketika ia ingin bersembunyi di bawah meja, ternyata di sana terdapat Panglima Tianfeng. Ia pun harus bersembunyi di tempat lain. Tianfeng ingin mengikat kaki Chang'e dengan benang di tangannya, namun ia selalu gagal, malah ketahuan oleh Wukong. Kemudian Mahadewi pun juga datang di sana. Dengan menyimpan harapan kelak bisa hidup bahagia, Tianfeng siap mengikat kaki Chang'e. Ia hampir saja berhasil. Wukong yang terus mengawasinya pun tak terima jika wanita yang dicintainya jatuh ke pelukan laki-laki lain. Ia pun tak tahan dan kemudian ia membuka meja yang di bawahnya terdapat Tianfeng di sana. Akibat kejadian itu, mereka pun disidang. Kaisar Langit sangat murka
dan menghukum Chang'e untuk berdiam di istana sendirian dan tak diizinkan meninggalkan istana. Sedangkan Wukong diperintah untuk seterusnya menebang pohon Gyokui sampai dia bisa melupakan cintanya terhadap Chang'e. Hukuman paling berat adalah Panglima Tianfeng, karena ia seorang panglima dan memimpin 100.000 prajurit. Tapi karena ia berani melanggar peraturan, dosanya sangat besar. Ia pun dihukum untuk turun ke dunia dan merasakan akibat dari perbuatannya itu. Kemudian mereka pun diusir dari istana gerbang selatan. Cinta Tianfeng sangat buta yang mengharapkan Chang'e bisa membalas cintanya, sehingga ia melakukan apapun agar bisa mendapatkan Chang'e. Namun di mata Chang'e tidak ada Tianfeng. Ia sudah bersusah payah, namun tak juga bisa mendapatkan Chang'e. Sekarang ini Tianfeng hanya bisa menyaksikan Chang'e pergi ke bulan. Sedangkan Tianfeng ditendang dan ia pun jatuh ke bumi. Tianfeng jatuh dan bereinkarnasi menjadi seorang bayi. Namun karena sesuatu yang keliru, yaitu Tianfeng tak meminum teh nenek Mingpo, ia pun tidak bisa melupakan masa lalu dan masih bisa bertingkah seperti sebelumnya. Bahkan ketika ia menjadi bayi, ia pun masih bisa bicara yang mengakibatkan yang menggendongnya kaget dan menjatuhkannya. Ia pun akhirnya meninggal dunia dan film pun berakhir.